ke dunia ini atau enggak gitu kan. Nah, ajaran yang pertama itu adalah mengenai Cattari Arya Sacani. Di Cattari Arya Sacani itu dijelaskan juga mengenai duka dan jalannya melenyapkan duka, yaitu 8 jalan kebenaran, 8 jalan mulia dengan berluas 8 ya. Nah, di situ juga ada penjelasan bahwa kalau kita bagi lagi itu adalah sila samadhi dan panya. Samadhi ini kan meditasi. Kemudian kalau kita berbuat baik juga kan urutannya mulai dari dana, sila, samadhi. Samadhi yang ini dalam arti ini meditasi ya. Jadi kalau orang yang perbuatan paling mudah itu adalah berdana, sekalipun dia penjahat besar, dia masih bisa melakukan perbuatan baik, yaitu dengan berdana. Entah dana makanan, entah dana uang, entah dana apa, kayak Robin Hood lah gitu ya. Nah, yang kedua adalah mulai dengan sila. Nah, sila ini kita udah diajarkan bagaimana, tadi kita udah membacakan Pancasila Buddhis, kemudian nanti lebih meningkat lagi ya ke atas sila, kemudian nanti lebih besar lagi ke dasar sila, atau mungkin ada yang mau ke bikuan sampai 227 sila. Nah, kalau sudah punya dana silanya bagus, berkembangnya mestinya ke meditasi ya. Jadi dana sila samadhi. Nah, samadhi, makanya topik ini menurut saya sangat menarik. Tadi juga kita habis kebaktian, bukan habis kebaktian, habis baca parita, kita langsung bermeditasi. Nah, di luar sana yang namanya meditasi atau mindfulness, orang nyebutnya itu dibayar mahal. Mereka istilahnya kalau kita mau ikut meditasi seperti itu, belajar kemudian mesti berbayar gitu. Padahal ilmunya kita udah dapat dari Sang Buddha. Kita murid Sang Buddha, kita di KTP agamanya Buddha. Terus kita diajarkan tentang meditasi, ya kan? Tapi kita kenapa tidak memperdalam ilmu meditasi itu sendiri gitu? Nah, di dalam buku Visuddhimagga, Jalan Kemurnian, itu ada juga tentang dibahas mengenai meditasi. Nah, ini kita waktunya nanti sampai 5:30 karena pimpinan kebaktian ada acara juga. Jadi kita sampaikan secara singkat bahwa meditasi secara umum itu adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, yang membebani maupun yang mencemaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang secara umum seperti itu. Sedangkan secara Buddhis, kita ini merupakan ajaran Buddha sebagai pemusat pikiran untuk memperoleh ketenangan dalam mencapai tingkat tertinggi nibbana gitu. Nah, bagaimana cara memusatkan pikiran? Kita punya memusatkan pikiran. Oh, tadi udah diminta oleh pemimpin kebaktian kita bermeditasi Anapanasati. Nah, Anapanasati ini kan bagian dari Samatha Bhawana. Nah, cara memusatkan pikiran itu saya bagi 3 tipsnya untuk terfokus. Kita harus beri waktu. Maksudnya meditasi yang efektif itu membutuhkan waktu dan latihan. Nah, kemudian yang kedua, kita gunakan sesi pendek. Jadi saya terinspirasi sekali dari Bante Utamo. Saya sering dengar banget karena di tempat wihara beliau juga kan ada tempat meditasi banget tuh, kayak pertapaan lah, padepokan gitu kan. Jadi kita mesti mulai dari 5 menit bangun tidur, kemudian mau tidur 5 menit, naikkan nanti 10 menit, naikkan lagi 15 menit gitu. Itu harus dilatih dan harus diluangkan gitu loh waktunya ini. Nah, sebagai pemula jangan bandingkan diri dengan orang yang sudah lama berlatih meditasi. Karena kalau kayak di UNK ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan meditasi terus tuh. Kebayang ya kayak apa tuh nanti gitu kan, duduk merenung kayaknya gitu. Nah, ini kita sebagai umat Buddha harus melaksanakan meditasi.
Jadi yang ketiga adalah pilih waktu yang paling cocok. Nah, kalau saran saya adalah pada saat bangun tidur 5 menit, 10 menit, 15 menit, syukur-syukur bisa sampai 30 menit. Mau tidur juga begitu, ya. Itu yang ininya. Nah, di dalam Buddhis, di dalam Visuddhimagga disebutkan bahwa ada 2 tipe meditasi, yaitu Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana. Siapa yang belum pernah dengar istilah Samatha Bhavana boleh tunjuk jari. Kayaknya udah semua ya. Oke, bagus. Nah, Samatha Bhavana itu apa sih? Nah, dalam Samatha Bhavana itu ada 40 macam objek meditasi. Objek meditasi ini dapat dipilih salah satu yang kiranya cocok dengan sifat atau pribadi seseorang. Jadi pemilihan ini dimaksudkan untuk membantu mempercepat perkembangannya. Pemilihan sebaiknya dilakukan dengan bantuan seorang guru. Jadi tergantung daripada karakternya. Misalnya kalau karakter kita seorang pemarah, karakter kita orangnya yang suka malas, karakter kita yang suka maunya gerasa gerusu. Nah, itu nanti kita bisa memilih. Karena dari sini nanti saya akan coba jelaskan ada 40 objek, 40 macam objek ya. Nah, 40 macam objek ini banyak amat gitu ya. Tapi kan kita nanti pilih salah satu. Nah, ini yang sudah dikembangkan banyak orang. Nah, 40 macam objek meditasi Samatha Bhavana. Yang pertama itu ada 10 kasina. Nah, yang disebut kasina itu apa? Yaitu adalah objek meditasi Samatha Bhavana berupa tanah. Jadi Anda bisa membayangkan tanah yang pertama, yang kedua bisa membayangkan tentang kasina air, yang ketiga mengenai kasina api, yang keempat mengenai kasina angin, kemudian ada kasina biru kehijauan, ada kasina kuning, warna nih ya, ini warna bendera Buddhis. Jadi mulai dari biru kehijauan, kuning, merah, putih, itu kan warna-warna bendera Buddhis kita bisa ada kembangkan sebagai kasina. Kemudian sebagai cahaya, yang entah lilin, entah lampu, entah matahari, entah bulan gitu kan, itu kan cahayanya yang Anda kembangkan. Kemudian yang ke-10 ada namanya kasina ruang. Nah, kemudian ada lagi 10-nya itu mengenai asubha. Nah, asubha ini persepsi pembusukan mayat. Jadi kalau kemarin kita dengar ada tuh yang di Facebook, di Twitter, di sosmed lagi viral, seorang kakek-kakek nge-handphone katanya lagi ngerekam seorang gadis di sebelahnya gitu kan. Itu artinya apa? Enggak hanya anak muda doang, orang muda tua juga kalau dia tidak mengembangkan dia punya sikapnya, itu tidak jadi baik gitu. Mestinya caranya adalah dengan mengembangkan persepsi pembusukan mayat atau asubha ya. Jadi kalau kita lihat mayat gimana? Mulai dia membengkak, terus kerusakan warna, bernanah, terpecah, tercabik, berserakan, kemudian terpotong dan berserakan, ternoda darah, kemudian kalau dia di kuburan itu ada berulat dan akhirnya menjadi tulang belulang. Jadi Sang Buddha sendiri juga ada satu pangeran, anak raja, dia udah masuk kebiduan tapi sangat teringat selalu dengan istrinya yang cantik karena baru dinikahi. Kemudian Sang Buddha tahu bahwa ini harus dikasih lihat nih ke tempat bidadari yang paling bagus gitu kan. Nah, itu adalah Sang Buddha langsung memperlihatkan bagaimana seorang wanita itu yang maaf ya yang wanita, karena laki-laki memang suka tergodanya sama wanita, ini objeknya jadi agak ini ya. Nah, dilihat bahwa jangan melekat gitu dengan istrinya yang baru dinikahinya itu. Kemudian Sang Buddha memperlihatkan proses bagaimana seseorang itu mulai dari wanita muda, cantik, kemudian tua, kemudian sampai menjadi tulang belulang, sampai kemudian begitu melihat ke dunia yang di sana ternyata memang bidadarinya jauh lebih cantik daripada istrinya. Setelah itu baru dia melakukan meditasi dengan rajin, bahwa itu adalah ada
pahalanya istilahnya, kama wipakanya atau kama palanya ternyata jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan di dunia ini aja gitu. Itu yang membuat seorang pangeran akhirnya juga menjadi arahat di dalam ceritanya itu. Nah, ini ada 10 perundungan Anusati. Jadi tadi udah ada 20. Ini yang 10-nya lagi berupa 10 perenungan, kita sebut Anusati, yaitu perenungan tentang Buddha. Jadi kita udah bacakan tadi mengenai Buddha Nusati. Kemudian ada perenungan Dhamma, Dhamma Nusati. Kemudian ada perenungan Sangha, yaitu Sangha Nusati. Jadi ini yang biasanya kita membacakan dalam saat kita kebaktian, ya. Jadi ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Itu sudah masuk dalam proses kebaktian. Kemudian yang berikutnya adalah perenungan moralitas atau Sila Nusati. Kemudian perenungan kedermawanan, Caga, Caga Nusati. Kemudian perenungan Dewata, yaitu Dewa Nusati. Kemudian perenungan kematian, Maranasati. Kemudian perhatian pada jasmani dan bagian-bagiannya untuk melihat keburukan, kekotoran, dan kejijikannya, kita sebut kaya, Gata Sakti. Kemudian yang 29 itu adalah pernapasan, perhatian pada pernapasan atau Anapanasati yang tadi kita terapkan. Diceritakan juga di dalam sutta bahwa Sang Buddha mencapai kemudahan ini juga salah satunya meditasinya adalah Anapanasati. Jadi Anapanasati ini memang jadi perdebatan, bisa masuk ke dalam Samatha Bhawana, bisa juga masuk ke dalam Vipassana Bhawana. Tapi yang kita bahas di sini adalah bahwa Anapanasati itu masuk dalam Samatha Bhawana. Karena kalau di Vipassana Bhawana yang dilakukan di Goenka itu 10 hari, saya juga sudah di sana waktu itu bersamaan sama Bante Sukemo. Itu 3 harinya Anapanasati, 7 harinya adalah dengan Vipassana Bhawana. Setelah itu baru mengembangkan dengan Metta Bhawana. Nah ini di sini Anapanasati menjadi favorit lah kayaknya ya di beberapa wihara meditasi objek pernapasan, karena selagi kita punya hidup kita masih punya napas. Orang miskin, orang kaya, orang sakit, orang cacat, orang ganteng, orang yang tidak ganteng, orang cantik, orang yang tidak cantik, pasti dia punya napas. Selagi punya napas, kita amati, itu adalah salah satu meditasi yang baik. Dimanapun kita berada, kita bisa lakukan. Kemudian yang ke-30 yaitu perenungan kedamaian, Upasamanusati, ya. Kemudian kita juga kenal lagi, kalau ini udah tingkatannya jananya udah lebih tinggi dengan Samatha Bhawana, itu bisa menggunakan Brahma Wihara atau kita sebut dengan 4 alam Brahma, yaitu dengan objek metta atau cinta kasih, karuna, belas kasihan, kemudian kegembiraan altruistik atau mudita, dan yang ke-34 itu UPK atau keseimbangan batin. Jadi ini objek meditasi yang ke-34. Nah, yang 6-nya lagi itu terdiri dari 4 jana tanpa bentuk, 4 jana. Jadi dengan Samatha Bhawana ini kan orang bisa mencapai idi gitu kan, bisa mencapai kesaktian juga gitu. Nah, itu ada ruang tanpa batas, ada kesadaran tanpa batas, ada kekosongan, kemudian ada bukan persepsi juga bukan persepsi. Kemudian yang 39 perenungan kejijikan terhadap makanan. Jadi kalau yang hobinya makan, yang suka kuliner, coba deh sekali-sekali merenungi kejijikan terhadap makanan yang udah membusuk atau makanan yang udah menjijikan itu gimana, supaya kan ada orang kayak lagi tuh misalnya lady die, makan banyak kemudian dimuntahin lagi kan amit-amit kayak gitu ya. Itu karena stres juga gitu. Tapi kalau kita pengen makan karena uangnya banyak, pengennya makanannya kan yang enak-enak terus. Kalau bisa jam 8 makan, jam 9 makan, jam 10 makan, jam 11 makan gitu. Pokoknya tiap jam makan. Makanya ada orang badannya sampai enggak perkirakan beratnya sampai ratusan kilo gitu. Nah, yang ke-40 itu perenungan terhadap 4 unsur,
Ini yang kita sebut objek meditasi samatha bawana. Ya. Nah, berikutnya adalah vipassana bawana. Jadi vipassana bawana ini merupakan pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai pandangan terang. Jadi contohnya yang tadi saya ceritakan yaitu vipassana Goenkaji ya, yang ada di Gunung Gelis. Nah, ini nanti juga akan ada dari Magabudi akan mengadakan di Jayamanggala juga khusus 2 hari. Mudah-mudahan ada yang daftar kan di sini tuh. 2 hari doang kita melakukan vipassana juga di Gunung Gelis juga, tapi bukan yang Goenka punya, tapi yang Jayamanggala. Nah, di vipassana bawana ini itu benar-benar mengamati ya. Jadi dalam bahasa Pali atau Sanskertanya memang disebut vipassana. Kemudian kalau di bahasa Chinese-nya itu disebutnya Quan. Kalau orang Tibet nyebutnya Ihak Tong. Jadi vipassana itu ya. Jadi dalam tradisi agama Buddha berarti melihat secara benar tentang sifat sejati dari realitas yang tidak lain adalah tidak kekal, sabe sangkara, anicca, bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah tidak kekal. Kemudian yang susah bertahan, istilahnya sabe sangkara, duka, bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah duka atau penderitaan. Tapi bukan kita melihat bahwa oh ini derita orang, makanya dikatakan agama Buddha itu agama yang pesimis gitu kan. Karena apa? Karena hidup ini duka. Kalau udah duka dulu, kapan happy-nya gitu. Jadi orang agama Buddha semuanya mukanya sedih-sedih, kayak gitu lah ya. Nah, ini persepsi yang salah. Jadi justru di Cakari Arya Sacani juga kan Sang Buddha ngajarinnya tentang memang ini hidup adalah duka. Ketemu orang yang nggak disuka, berpisah dengan orang yang dicinta, rugi dan untung. Kemudian kita itu 8 sifat yang berlawanan itu, yaitu emang kenyataan hidup kan. Nah, tapi kan setelah itu dijelaskan bagaimana cara menjalankan supaya lenyap dukanya itu, yaitu dengan 8 jalan mulia berluas 8 gitu. Nah, yang lebih dalam lagi orang yang nggak ngerti ini adalah dan bukan diri. Dan bukan diri ini adalah jadinya udah mulai sabedamaan anatta. Jadi ternyata semuanya itu adalah bukan aku. Itu kalau kita dengar suka Bante Panyawaru cerita, ini milikku, ini punyaku. Tapi kalau misalnya kita bilang sabedamaan anatta ini bukan aku, ini bukan punyaku, nanti kitanya yang dibilang nggak beres gitu otaknya. Nah, ini pengertiannya memang sangat dalam ya. Jadi mesti benar-benar menguasai tentang apa itu kilesanya, kemudian Brahma wiharanya, sabe sangkara anicca, sabe sangkara duka, itu benar-benar mesti dikuasai baru bisa mengerti ke tanpa inti atau ke sabedamaan anatta. Nah, kemudian objek vipassana itu apa aja sih? Kalau tadi kan ada 40, ini juga lebih banyak lagi jenis-jenisnya. Jadi nanti kita juga Magabudi kerjasama dengan Dhamma Cakra BCDC itu ngadain one day vipassana, one day abhidhamma dengan Romo Slamet Rujali. Nah, kalau yang belum daftar bisa daftar tuh ya. Kebetulan saya jadi ketua panitianya, jadi nanti bisa mendaftarkan diri kalau mau daftar. Nah, kemudian objek vipassana ini apa saja? Yaitu cita atau kesadaran. Jadi objek ini terdiri dari 89 atau 121 jenis. Cetasika atau faktor-faktor mental, itu objek ini terdiri dari 52 jenis. Rupa atau materi, objek ini terdiri dari 28 jenis. Dan yang terakhir objeknya adalah nibbana, objek yang paling tinggi. Jadi sangat detail sekali Sang Buddha mengajarkan mengenai meditasi itu sendiri gitu loh. Nah, ini kalau Anda bukukan, Anda ambil sekolah S2 atau sampai S3 disertasi, ini udah jauh lebih dari itu. Jadi Sang Buddha udah benar-benar luar biasa ya. Nah, tujuannya adalah kita meditasi untuk introspeksi diri.
kemudian untuk mengubah hidup dan untuk meraih ketenangan batin. Ya, jadi manusia kalau dari muda kan pengen sekolahnya jadi juara terus, badannya jadi tekap, pengen jadi juara, masuk perguruan tinggi negeri yang bagus atau perguruan tinggi di luar negeri yang terkenal. Terus setelah itu kerja, punya rumah, punya mobil, ini juga kan adalah semua jalan yang bagus gitu. Nah, tapi jangan sampai terikat dengan namanya loba atau keserakahan yang mengikat banget gitu. Apakah itu jelek? Tidak, kita punya harus tujuan. Tapi kalau nggak tercapai gimana? Disitulah baru banyak orang mengalami stres, cekaman. Sampai yang terburuknya orang sampai bunuh diri, itu kan karena tidak paham mengenai kehidupan. Makanya kita tujuan untuk meditasi adalah untuk introspeksi diri, untuk mengubah pola hidup kita, jalan pikiran hidup maksud di sini ya, dan untuk meraih ketenangan hidup gitu. Nah, manfaat meditasi yang kita lakukan bisa langsung maupun tidak langsung kita rasakan secara fisik. Jadi salah satu manfaat tersebut adalah kesembuhan yang kita peroleh jika kita menderita sakit tertentu. Contohnya adalah dari Titiek Puspa. Itu artis jadul sih. Mungkin yang anak muda pernah dengar nggak? Kenapa artis Titiek Puspa? Nggak tahu ya. Ya, itu memang artisnya udah lama sekali, beberapa generasi. Dia menderita sakit kanker. Kankernya itu kalau nggak salah kanker rahim, dan dia sembuhnya itu dengan meditasi. Jadi penyembuhannya dengan meditasi ya. Jadi dia udah ke dokter di mana-mana, sembuhnya justru dengan meditasi. Termasuk juga dengan guru Goenka, yang Vipassana Bawana Goenka ini kenapa saya sering sebut, karena dia cabangnya nggak hanya di Indonesia. Di Indonesia sekarang udah ada 2, di Gunung Gelis dan di Medan. Kemudian di luar negeri, di Jerman, di Singapura, di Australia, di beberapa negara itu juga semua sama. Nah, beliau itu sekarang udah almarhum Goenka ini, itu juga dulu punya penyakit nggak sembuh-sembuh, migrain. Siapa yang tahu penyakit migrain? Tahu ya Pak ya? Ujung sebelah gitu kan. Dia orang kaya, konglomerat, jadi dokternya kan kemana-mana, ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, semua dia cari, nggak sembuh. Ternyata sembuhnya itu adalah dengan cara meditasi, yaitu cara Ubakin di Burma. Kemudian beliau sembuh, dia punya harta, dia dedikasikan untuk membuat tempat padepokan meditasi. Nah, ini yang saya sebut bahwa meditasi secara fisik pun bisa menyembuhkan penyakit gitu loh. Jadi yang udah contoh 2 tuh tadi udah dengar kan, berarti Titiek Puspa itu fenomenal juga. Kemudian dengan Goenka sendiri. Dan dari Mata Arte juga kan meditasi penyembuhan di Bali itu juga ada yang berbayar, ada yang nggak bayar. Jadi sudah jelas bahwa meditasi itu bisa menyembuhkan penyakit fisik kita. Karena semua penyakit itu datangnya dari mana? Dari pikiran. Makanya di Dhammapada 1, Sang Buddha udah bilang kan, pikiran adalah pelopor. Semua pikiran itu dibentuknya dari pikiran. Kalau kita berbuat jahat, maka itu seperti roda pedati yang mengikuti terus gitu. Jadi kan berat terus gitu. Tapi sebaliknya juga di Dhammapada 2 juga itu ada kan. Pikiran memang adalah pelopor, tapi kalau kita berbuat baik terus, pikiran kita itu udah seperti bayang-bayang yang mengikuti tubuh kita. Kemana kita pergi juga selalu ada gitu. Nah, itulah pentingnya makanya menjaga pikiran supaya jernih. Ya kalau lagi happy sih gampang ya, pikiran bisa senang, ketawa-ketawa, makan enak, dengar musik atau apa. Tapi begitu tidak ada, bagaimana? Pikirannya jadi kacau. Makanya bisa jadi yang nggak bagus kan bisa jadi konslet. Jadi kurang 1 on 2 on gitu. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya itu sendiri. Kalau pikirannya sudah diliputi oleh kebaikan, oleh Brahma Wihara istilahnya, oleh Metta, Mudita, UPK, Karuna, itu udah pasti yang namanya loba, dosa, moha juga akan terkikis. Nah itu kan awalnya dari pikiran.
Makanya kalau kita bermeditasi, begitu kalau mata kita melihat, itu gampang, langsung ada kontak, ada wasa, ada perasaan, ada pencerapan, pikiran kita bisa langsung menganalisa. Itu namanya otak sadar. Tapi jauh di bawah itu adalah ada alam bawah sadar yang paling berpengaruh. Kemarin saya baru belajar namanya law of attraction, atau yang istilahnya itu adalah hipnoterapi. Jadi dikatakan bahwa pengaruh otak sadar itu hanya 5%. Bahkan ada yang lebih berani lagi bilang bahwa kadang-kadang otak sadar itu cuma 1% pengaruhnya. Di bawahnya itu alam bawah sadar yang mempengaruhi hidup kita. Makanya yang paling gampang itu Anda kan istilahnya kalau udah biasa bangun tidur sambil merem aja, istilahnya ke kamar mandi udah tahu gitu loh. Atau yang lebih parah lagi, yang bisa biasa nyetir mobil, kadang-kadang Anda nggak usah pakai Google Map aja udah tahu jalannya di sini kemana, karena itu alam bawah sadar semua. Kadang-kadang saya sendiri juga ngalamin, biasa nganterin anak sekolah, misalnya saya nganterin anak ke Ursula ke Kode Pos, padahal lagi mau kursus ke daerah Manggarai, GPM, piano. Hari ini padahal kan hari Sabtu Minggu, udah kebiasaannya itu ke jalan pos, arah ke jalan pos. Pak, kita hari ini ke Manggarai. Oh iya lupa. Nah, itu alam bawah sadar karena udah menguasai kita sendiri gitu. Nah, inilah yang pentingnya melatih pikiran dengan meditasi, ya. Cuma meditasi ternyata nggak gampang gitu loh. Banyak juga rintangannya. Nah, selama ini mungkin rintangannya istilahnya secara manusiawi, oh saya kan sibuk, saya kan nggak punya waktu, saya kan bisnis woman, saya wanita karir, saya ibu bapak rumah tangga yang harus mencari nafkah, kapan mau meditasinya gitu. Alasannya sibuk doang kan. Tapi sebenarnya di sini Sang Buddha udah sebutkan. Jadi ada dua rintangan dalam meditasi itu adalah gangguan batin dan gangguan fisik. Jadi sebagai manusia kan kita punya yang namanya pancakanda, ada nama dan rupa. Jadi kalau di batin itu kita sebutnya niwarana. Jadi rintangan berupa gangguan batin itu niwarana, dan kalau gangguan fisik kita sebutnya pali boda. Ya, boda bukan Buddha ya, pali boda. Jadi gangguannya ada dua, batin dan fisik. Ada yang pancakanda, ada nama dan rupa. Di dalam meditasi juga ada niwarana dan pali boda. Jadi ini memang banyak istilah Pali, Anda nggak perlu hafal juga lah. Yang penting mah ininya aja, apa sih itu si niwarana ini. Nah, niwarana ini adalah ada 5. Jadi istilah Palinya di dalam Sutta disebutnya adalah kamacanda. Jadi kamacanda itu berupa nafsu-nafsu keinginan. Jadi dia beda dengan tanha. Tanha juga kan kita ada bawa tanha, ada abawa tanha, ada kama tanha. Nah kalau di sini ini disebutnya adalah kamacanda. Ya, jadi banyak istilah-istilah Pali yang mirip-mirip sih. Arti-artinya cuman kita bedakan apa itu kama tanha, apa itu kamacanda nanti kita ada. Kemudian ada namanya biapada atau niat buruk. Jadi orang yang pikirannya mau celakain orang, ini duduk enak-enak aja sih bapak di sini, ntar gua taruh paku nih misalnya gitu. Nah itu kan udah niat buruk. Atau ntar saya kirimin ular-ularan dari plastik nih biar kaget gitu. Itu udah niat buruk banget gitu. Dan itu kadang-kadang pikiran kan kita lihat, kalau kita biarkan dia bisa mengembara, bisa seperti itu keluarnya niat buruk gitu. Atau yang ketiga, nah ini yang paling sering, dinamika, kemalasan dan kelelahan. Aduh lagi M nih gitu kan, lagi mager, lagi malas gerak gitu kan, judulnya kan tetap malas gitu kan. Nah kita sebutnya Tina. Jadi kalau ada yang namanya Tina, mesti ganti kali itu, jangan Tina lah, nanti disangkanya malas gitu ya. Tina Nida gitu. Nah yang keempat itu namanya Udaca Kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Jadi orangnya galau lah ya. Kalau kegelisahan itu anak muda sekarang mungkin galau ya. Nah kemudian wicikica yang kelima itu keraguan-raguan. Jadi niwarana ini saya jelasin, ada penjelasannya satu-satu di sini, Anda bisa baca. Jadi
kama canda ini adalah nafsu keinginan yang melekat terhadap suatu objek indera. Jadi ada, kalau objek itu senang, jadi mata kita melihat, telinga kita mendengar suara-suara yang bagus, kemudian kita punya bisa mengecap yang bagus, gitu kan, yang enak-enak. Kemudian kita menyentuh juga yang lembut. Itu kan kita pengennya berulang. Dan kalau bisa berulang lagi. Kalau misalnya kita makan enak, wah hari ini makan Kentucky atau makanan Okabento atau makanannya restoran paling enak di sini apa nih misalnya. Nah, kalau bisa kan nanti bulan depan atau minggu depan kita balik lagi ya kan gitu. Nah, itu yang disebut adalah nafsu keinginan terhadap objek-objek indera. Itu kan indera pengecap. Atau misalnya mata kita kan demennya ngeliatnya yang indah-indah. Ya, wah iya enak nih kalau ke puncak, di bawahnya lihat pemandangannya bagus-bagus gitu. Nah, kita pengen mengulang. Nah, itu kan yang jelas kelihatan di sana. Di meditasi juga sama. Jadi kadang-kadang di nafsu itu muncul kalau kita meditasinya lagi enak, makanya selalu kan ada dupa wangi, kemudian ada wangi-wangian bunga, kemudian tempatnya juga ber-AC, nggak panas gitu kan. Itu kan sentuhan kulit. Kemudian tidak bising, telinga kita juga kalau bisa dengeran ada canting ya kan, ada suara Mozart gitu kan, suara klasik. Itu kan keinginan-keinginan indera kita yang wajar gitu loh. Itu kenyamanan. Nah, kontak seperti inilah yang sebenarnya kita tidak boleh melekat. Ada AC, nggak ada AC, meditasi. Ada bau-bauan, nggak ada bau-bauan yang enak, kita tetap bisa meditasi. Toh masih punya napas misalnya gitu. Nah, bisa nggak seperti itu? Ini yang kita sebut sebagai kama canda. Kalau ini Anda sudah bisa lepaskan, batin Anda nggak jengkel, nggak puas, tetap Anda bisa melakukan meditasi. Jadi kalau kama canda rintangan batin ini terlewati, Anda bisa kapanpun, dimanapun bisa bermeditasi. Mau lagi desak-desakan di kereta api pun, di busway, tetap bisa meditasi. Karena udah nggak ada jengkel, nggak ada puas gitu kan. Wah, saya kalau meditasi mesti yang tadi saya sebutkan, mesti di ruang ada masalah, ada Buddha rupa, ada bunganya, wangi-wangi, ada aroma wangi aroma terapi, kemudian ada musik yang bagus. Itu adalah kama canda. Ya. Jadi kalau ini kita bisa tanggulangi, kita bisa hilangkan dalam batin, Anda akan bisa meditasi pun di mana aja gitu loh. Kalau tadi kan saya cerita 5 menit, 10 menit sebelum tidur sama bangun tidur. Nah, itu karena pemula. Tapi kalau nanti udah terbiasa dengan adanya kama canda yang sudah kita pelajari ini, dimanapun kita bisa lewati gitu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kama canda yang sulit diatasi karena kita begitu melekat dengan dunia panca indera. Jika Anda diliputi oleh nafsu keinginan indera, Anda tidak akan bisa konsentrasi dengan baik pada objek meditasi Anda sendiri gitu. Nah, cara untuk mengatasi rintangan ini yaitu dengan mengalihkan perhatian dari panca indera sedikit demi sedikit dan fokuskan kembali kepada objek meditasi Anda. Kalau Anda objek meditasinya adalah napas, kembalikan ke napas, keluar masuk napas. Ya, ini untuk menghilangkan kama canda. Nah, kemudian yang kedua adalah biakada. Di batin itu ada niat buruk yang tadi kita sebutkan ya. Jadi karena ini mendapatkan sesuatu lalu kita menghalalkan segala cara dengan menyusut siasat yang jelek lah untuk mencelakakan orang lain. Nah, ini adalah salah satu sebab mengapa batin kita gak tentram gitu. Jadi begitu matanya merem sedikit aja, yang terpikir udah mau niat buruk gitu. Ini yang mesti diatasi. Caranya gimana? Dengan mengembangkan Brahma Wihara. Jadi 4 alam Brahma Wihara itu maksudnya bukannya alamnya ada di atas gitu, bukan. Di dalam hati kita sendiri, yaitu dengan metta, cinta kasih, dengan karuna, berbelas kasih, mudita, dan ubeka. Jadi itu mesti kita kembangkan. Nanti niat buruk ini akan bisa kita kikis. Jadi tadi ingat ya, yang kama candanya kita bisa kikis
dengan tidak melekat, yang dia padanya niat buruknya dengan Brahma Wihara. Nah kalau yang Tinamida, bukan si Tina dan si Nida ya Pak. Nanti kasihan yang namanya Tina sama Mida ada di sini. Jadi ini adalah kemalasan dan kelelahan. Tinamida ini karena kelelahan atau malas, jadi kita nggak bersemangat atau ngantuk gitu loh. Tapi sebenarnya yang kemarin saya dengar dari Bante Utamo juga adalah kalau kita meditasi sebelum tidur, kadang-kadang kalau mau tidur kan susah juga tuh untuk tidur. Tapi begitu Anda udah meditasi, Anda gampang sekali tertidur gitu loh. Karena apa? Karena otaknya udah rileks, ya kan? Itu bukan kemalasan, tapi itu namanya kelelahan ngantuk, ya kan? Itu pun sebenarnya adalah rintangan yang harus segera diatasi dengan konsentrasi kembalikan lagi ke napas. Kalau kita ingat Sang Buddha kan, Sang Buddha satu hari tidurnya paling berapa? 1 jam kan? Dengan meditasi semuanya dalam keadaan sadar semuanya gitu. Dengan meditasi 1 jam itu udah bisa memulihkan kita punya organ-organ tubuh secara keseluruhan kalau kita lihat guru kita kan. Nah, ini adalah mengapa batin kita tidak tentram dan sulit berkonsentrasi saat meditasi kalau kita timbul kemalasan dan kelelahan gitu. Jadi caranya gimana? Ya berhenti berusaha mengubahnya, kita biarkan dan sadari aja gitu. Jadi saya lagi ngantuk nih. Oke. Saya lagi ngantuk, saya sadari. Oke, saya kembali lagi ke napas. Jadi jangan dilawan atau langsung dekat bantal langsung jadi pelor gitu ya, nempel molor. Nah yang keempat itu adalah udaca kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Nah ini kalau berlebihan timbul gelisah dan cemas. Ini adalah sebab mengapa batin kita tidak tentram dan gagal dalam meditasi. Jadi kegelisahan muncul karena kita tidak menghargai indahnya kecukupan atau kurang bersyukur. Jadi udah punya rumah, aduh rumahnya ntar gimana nih kalau anak udah tambah, rumahnya udah mesti tambah gede. Punya mobilnya mobil yang berdua doang, mesti ntar kalau anaknya 4 udah mesti gede lagi. Nah ini kan selalu timbul kegelisahan dan kekhawatiran yang tidak merasa bersyukur gitu loh, ya kan? Aduh ini bajunya cuma 1 lagi baju pesta, ntar kalau ada teman undang lagi gimana nih gitu. Kita mesti ingat kan Bante yang sekarang cuma jubah aja katanya cuma punya 2, sebenarnya punyanya 1. Yang keduanya itu adalah saling meminjam, betul ya Pak ya. Jadi kalau saya ingat banget itu Bante Utamo bilang, kalau Anda merasa miskin, Anda bandingkan nggak kalau secara duniawi ya dengan Bante. Bante itu cuma punya 1 jubah, kemudian 1 mangkok, kemudian apa lagi? Paling benang, jarum untuk kalau dia robek dia harus jahit sama obat-obatan. Kalau mau ke pesta pakai itu, ke rumah duka pakai itu, ke rumah siapapun cuma 1 jubah itu. Lah kita minimal Anda udah punya baju ke sekolah, udah punya baju ke rumah teman, ada baju tidur udah 3. Itu udah lebih kaya secara materi dibandingin Bante. Saya bicara mengenai bukan kaya yang lain ya, kaya batin pasti kaya Bante lah. Karena kekayaan batin kan bukan nilai dari materi, itu dari kita punya sada, punya sila, punya caga, itu juga ada 5 kekayaan yang disebutkan oleh Sang Buddha. Tapi kalau yang masih muda kan ya taunya kan duniawi gitu ya, rumah, mobil, handphone, iPhone yang terbaru gitu, punya gadget yang paling canggih, kalau perlu punya motor yang bisa terbang gitu kan, kayak Iron Man. Nah ini adalah hal-hal yang wajar sih seperti itu. Tapi udaca kukuca ini di kegelisahan dan kekhawatiran ini disebutin ya. Jadi bagaimana kita harus menghentikannya adalah berusaha keras munculnya kegelisahan dan rasa penyesalan, dan kita meningkatkan rasa bersyukur. Nah ini yang kelima, wicikica di dalam batin adalah keraguan dapat terjadi terhadap ajaran atau dhamma pengajarnya atau diri sendiri. Ini keraguan-keraguan yang nggak boleh terjadi. Jadi kalau Anda punya, makanya salah satu kekayaan yang tertinggi adalah mempunyai sadar, punya keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Wicikica ini tidak ada.
tidak akan terjadi. Tapi kalau Anda pada saat meditasi di dalam batin ada keraguan-keraguan hal ini, nah ini cara mengatasi ini gimana? Nah, cara mengatasi ini adalah dengan memberikan penghargaan dan semangat bahwa diri kita mau berusaha supaya menjadi lebih baik. Itu aja yang disarankan untuk menghadapi wicikicang. Nah, ini kita yang batin, waktu saya tinggal 15 menit lagi nih. Yang palibada ya. Jadi palibada ini ada 10 macam. Paliboda. Jadi yang pertama adalah tempat tinggal. Jadi gangguan untuk meditasi pertama karena awasa atau tempat tinggal. Jadi biasanya kalau orang yang pemula kan maunya di tempat yang nyaman gitu kan. Kalau nggak di sekitar tempat kita banyak kegiatan yang mengganggu kegiatan kita, kegaduhan telinga, bau yang tadi saya sebutkan di awal ya. Terus yang kedua adalah mengenai keluarga. Jadi seseorang kalau bermeditasi di rumah, kalau anggota keluarganya datang kan kita mesti basa-basi lah istilahnya gitu. Nah itu juga salah satu gangguan ya. Kemudian adalah yang ketiga, pendapatan atau laba. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga nggak mungkin meditasi tiap hari, kalau nggak menghasilkan uang gitu kan. Apalagi kalau yang karyawan bisa-bisa dipotong uang makan, dipotong gaji kan gitu ya Pak. Nah berarti itu adalah salah satu bentuk gangguan juga gitu. Kecuali jadi biku lah, karena kebutuhan 4 pokoknya kan biasanya udah lebih minim dan udah disediakan di wihara Daya Kasaba misalnya gitu di sini ya. Nah kemudian adalah gangguan dari para siswa. Jadi kalau ada meditasinya udah jago, pasti kan punya murid. Nah murid-murid ini juga tentunya kan pasti ketok-ketok pintu terus gurunya. Pak, gimana sih ini saya meditasinya kurang nih gitu. Nah caranya gimana ya, ikut ambillah meditasi bareng sama di WK seperti itu, atau di tempat-tempat yang mengadakan meditasi lah. Di Wihara Jakarta Dhamma Cakra juga suka mengadakan meditasi Sabtu Minggu biasanya. Enggak, Romo. Selasa, Rabu, Kamis. Rabu Kamis Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Ya. Nah itu juga udah paling bagus tuh. Jadi nggak terganggu lah. Jadi dari tempat tinggal, dari keluarga udah nggak terganggu kan. Karena di sini khusus untuk bermeditasi. Kemudian yang kelima itu kegiatan-kegiatan karena sibuk dengan pekerjaan, memperbaiki tempat tinggal, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hingga kunjung habis, sehingga kesempatan untuk meditasi sangat terbatas dan nggak ada sama sekali. Pergi pagi, pulang petang, patah pinggang, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula lagi gitu kan. Kapan mau meditasinya gitu. Kalau yang masih muda sih, masih sekolah belum. Wah sekolah aja sibuk ya, banyak PR, banyak ulangan gitu. Nah ini juga namanya kama atau kegiatan, hal di sini terjemahannya. Nah yang keenam adalah adana. Jadi kalau ada rencana bepergian, kita juga udah mikirin, waduh, saya besok mau ke Amerika, mesti bawa apa aja, di sana dingin apa enggak, itu juga kan udah nggak fokus, mikirinnya kesiapan untuk berangkat ini. Jadi kayak teman saya nanti hari Minggu berangkat ke Eropa 14 hari, udah hari Jumat udah pusing ya. Waduh, di Long John ini di mana, beli tasnya di mana, beli bajunya apa aja nih. Wah, begitu visanya udah keluar semuanya udah jadi sibuk. Nah, ini udah salah satu rintangan kita bermeditasi juga. Nah, kemudian dengan kerabat, jadi ini sama dengan keluarga ya. Kalau tadi kerabat, keluarga kurang lebih sama lah. Jadi kalau datang berbagai keperluan, kita tersita untuk melayani mereka. Jadi kalau meditasi di wihara yang tadi disebutkan oleh pimpinan kebaktian, jadi dengan mudahnya nanti kita meditasi ya. Kemudian kalau sakit, ya kan, nggak usah jauh-jauh sakit. Kalau kakinya kayak kemarin aja tuh main basket ketarik, kalau nggak bisa diurut, udah nggak bisa duduk bersila. Atau misalnya lagi penyakit, apalagi sakit perut, sebentar-sebentar ke kamar mandi, gimana mau meditasi gitu kan. Atau kayak tadi migrain, kepalanya muter terus gitu kayaknya kan, gimana mau meditasi kalau lagi sakit. Nah kita
sulit untuk bermeditasi kalau lagi sakit. Makanya kalau lagi sehat, meditasi lah sebisa mungkin ya. Kemudian yang ke-9 ini buat yang lagi sekolah nih, kalau belajar gimana mau meditasi kalau kita lagi belajar besok ada ujian gitu kan. Ya sebenarnya dengan kita latihan meditasi, belajar pun akan lebih gampang terfokus untuk ke pelajaran. Nah ini yang ke-10 nih, yang jadi kemampuan batin atau ID. Jadi kemampuan batin atau ID ini juga merupakan satu, namanya adalah satu hambatan ya. Jadi kalau misalnya Anda pernah meditasi, oh tiba-tiba saya kayaknya merasa terbang gitu, atau oh saya kok kayaknya merasa ada di atas awan lagi berterbangan gitu, ngelihat ini ngelihat itu juga adalah hambatan ya. Jadi itu hambatan yang bagus kan, melihat ada di awan, ada di atas gunung kayak terbang. Kalau yang ngelihat alam neraka, kesian ya, banyak orang teriak-teriak gitu kan, banyak orang lagi dipanggang katanya. Nah ini juga adalah hambatan yang tertinggi itu. Kalau Anda mempunyai ID, jadi kalau misalnya ada orang meditasi seperti itu tadi, itu juga adalah hambatan juga gitu ya. Jadi mari kita berlatih meditasi supaya apa? Supaya pikiran menjadi tenang dan bisa pandangan terang dan bisa mencapai nibbana. Untuk mencapai nibbana salah satu jalannya adalah dengan meditasi. Meditasinya adalah vipassana bhavana. Kalau Anda mau ke nibbana, ya Sang Buddha udah ajarkan meditasi. Dan masalahnya sekarang bukan umat Buddha doang loh yang meditasi. Ini yang saya kasih gambar Buddha itu. Bule-bule sekarang udah demen meditasi. Lagi kita umat Buddha meditasinya kebanyakan di mana? Ntar di dapur nonton YouTube, nonton video Netflix ya kan? Aduh, sayang sekali gitu. Oke, ini dari saya sekian sebagai sama desana yang saya sharingkan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tapi hal yang saya ulangi ini semoga bermanfaat. Nah kalau ada mau tanya jawab paling 1-2, tinggal waktu 10